Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Di video sebelumnya, punya uang 1 juta rupiah beli saham apa sekarang? Saya sampai di kesimpulan kalau saya akan membeli saham ICBP. Di video itu, saya membandingkan ADMF dengan ICBP. Nah, di video ini saya menceritakan apa yang terjadi setelah itu ya, yaitu saya beli saham BTPN. Saya uraikan alasan saya, plus di akhir akan saya perlihatkan portfolio saya sejujur-jujurnya. Bonus, saya juga akan bagi pengalaman saya menggunakan app Genius dari Bank BTPN. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya, belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Saya rencananya akan membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Nah, sekarang saya cerita dulu. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya buka tabungan BTPN Genius atas rekomendasi dari suami. Setelah melalui proses pembuatan rekeningnya dan mencoba aplikasi Genius, saya jadi sangat terkesan. Karena impuls, saya jadinya beli sahamnya, tapi satu lot saja. Saya bersemangat dan happy lihat app-nya, lalu cek sahamnya. Waktu itu ada dana sekitar 400 ribuan di rekening dana investasi saya di Poems. Sedangkan harga satu lot BTPN waktu itu 200 ribuan. Jadi ya saya masih bisa beli satu lot ya. Nah ini snapshot dari trade confirmation saya. Harga yang saya lihat pada tanggal 3 November 2020 itu adalah 2.280. Lalu saya iseng-iseng turunkan 20 poin ke 2.260 rupiah. Ternyata nggak berapa lama harganya turun dan saya dapat order saya. Sejauh ini saya hanya punya satu trading account ya, yaitu di Poems. Ini seperti saya bilang tadi, trade confirmation saya yang dikirimkan oleh Poems di tanggal 3 November. Oke, sekarang kita lihat yang di layar ya. Kita lihat berapa biaya yang saya keluarkan untuk transaksi ini. Harga saham adalah 2.260 karena saya beli satu lot atau 100 lembar, jadinya saya bayar 226.000 rupiah. Saya membayar komisi sebesar 281 rupiah, yaitu sekitar 0,12% dari nilai transaksi. Saya membayar pajak pertambahan nilai atau value added tax VAT sebesar 28 rupiah yang kalau saya hitung itu 0,012% dari nilai transaksi. Terus yang terakhir saya juga bayar IDX fee, biaya yang dikenakan oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 86 rupiah atau 0,038% dari nilai transaksi. Total biaya yang saya bayar dari transaksi saya adalah 395 rupiah. Kecil sekali ya kelihatannya. Emang kecil, yaitu 0,17% dari nilai transaksi saya, yaitu 226.000. Walaupun kecil, saya merasa ini harus dihitung ya supaya kita benar-benar tahu berapa sebenarnya biayanya. Saya rasa yang masalah adalah kalau tangan gatal terus jual beli transaksi sering-sering, nanti malah habis di biaya-biaya seperti ini ya. Apalagi kalau jualnya pada saat naik tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya suatu hari buat saya ingin jual, saya harus ingat setidaknya sahamnya sudah memberi keuntungan lebih dari 395 rupiah per lotnya. Dan juga nanti akan ada biaya-biaya untuk jual lagi ya, itu juga harus dihitung. Oke, ini yang saya habiskan, biaya yang saya habiskan untuk membeli saham satu lot dari BTPN, saham BTPN, Bank BTPN. Sekarang kita lanjut, kenapa saya terkesan dengan Genius. Oke, catatan, saya sama sekali nggak dibayar atau dapat keuntungan apa dari review ini. Review murni pengalaman saya. Yang pertama, kenapa saya terkesan dengan dengan Genius, yaitu adalah pembukaan rekeningnya simple dan cepat. Saya download app-nya, isi formnya, formulirnya ya, lalu nggak berapa lama melalui fitur video call saya mengaktifasi. Setelah aktivasi, saya langsung bisa menggunakan rekeningnya secara online, saya transfer ke sana, lalu menggunakan rekeningnya secara online. Semua di hari yang sama dan semua online. Lancar. Yang kedua, app-nya lumayan komplit. Ini saya list semua
yang kenapa saya terkesan dengan daftar hal yang bikin saya terkesan dengan app Genius ya. Yang kedua, app-nya lumayan komplit. Saya bisa melakukan transaksi standar, misalnya transfer dan terima dana. Ada e-wallet juga dan juga bisa split bill. Di masa sekarang fungsi-fungsi seperti itu perlu sekali. Selain itu ya, saya juga bisa bayar listrik, telepon, beli pulsa. Ya, transaksi yang normal-normal seperti itu semua bisa saya lakukan. Berikutnya, yang ketiga, saya rasa pengalaman saya menggunakan fungsi transfernya tuh perlu saya ceritakan sekarang. Karena resinya yang bikin saya terkesan ya, resinya langsung dikeluarkan dalam bentuk PDF di dalam app dan bisa di-download ke handphone. Bagi saya ini mengesankan karena saya bisa langsung, misalnya saya transfer ke seorang, jadi saya bisa langsung kirim resinya atau bukti transfernya ke penerima dana dan dalam bentuk PDF. Saya nggak perlu buka email lagi, akses email untuk mengirimkan bukti transfer. Karena biasanya seringkali komunikasi dengan orang lewat WhatsApp. Jadi langsung download dari app-nya, lalu kirim lewat WhatsApp, tidak perlu buka email lagi ya. Setelah itu ada gratis 25 kali transaksi antar bank per bulannya. Selama ini saya suka mikir-mikir untuk transaksi ke bank berbeda karena setiap transaksi dikenakan biaya kan, sekitar 5 ribuan. Ya kan lumayan kalau misalnya saya transfer 100 ribu gitu ke teman, lalu kena 5.000. Kalau ini untuk keperluan saya sekarang nggak sampai, kayaknya saya transaksi sebulan itu lewat dari 25.000, jadi ini cukup untuk saya. Lalu yang keempat, app-nya lumayan intuitif untuk saya setidaknya ya. Pertama kali saya pakai, saya nggak perlu diajarin, nggak perlu ada yang kasih tahu, saya sudah bisa langsung menemukan fungsi-fungsi yang saya mau karena simple sekali. Lanjut, yang kelima, favorit saya juga, ada fungsi yang disebut Save It. Saya ceritakan lebih lanjut mengenai fungsi ini di slide berikutnya ya. Oke, sebelum kita ke Save It itu, ada juga satu kelebihan lain yang saya temukan dari membaca blog-blog review Genius. Walaupun ini bukan pengalaman saya, mungkin saya perlu bagi di sini ya. Siapa tahu ini penting dan relevan. Kelebihan itu adalah adanya fasilitas cicilan dana tunai sampai dengan 50 juta tanpa jaminan lewat Genius. Link untuk review ini saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin lebih detail tentang fungsi Save It ini ya di app Genius. Saya lihatnya ini seperti cara untuk menyisihkan dana dingin dari rekening utama. Ada di video sebelumnya saya berbicara mengenai gimana cara menyisihkan dana dingin. Menurut saya ini cara yang lumayan bagus ya. Kalau saya suka banget yang gini ya, jadinya uangnya saya nggak lihat dan nggak tergoda ingin belanjakan karena dia udah ditaruh di tempat yang berbeda dengan rekening keluar masuk saya ya, rekening operasional saya. Ada tiga fungsi Save It, yaitu Flexi Saver yang biru, Dream Saver yang ungu, dan ketiga Maxi Saver yang hijau di sini ya. Yang hijau, kita mulai dari Flexi Saver. Untuk sekarang bunganya 3% per tahun. Nggak ada denda penarikan, nggak bisa ditarik kapan saja, nggak ada minimum saldo dan nggak ada biaya ekstra. Main banget untuk produk yang kita nggak usah kemana-mana bikinnya. Semuanya lewat app ya. Jadi kita tinggal sisihkan berapa aja dana yang kita mau di sini. Saya udah pakai yang ini. Dan main happy walaupun belum dapat bunga ya, karena bunganya bulanan. Saya belum ada sebulan pakainya ya. Oke, terus yang kedua adalah Dream Saver. Menurut info yang saya baca dari website Genius, kita bisa atur target kita berapa dan atur potongan terakhir dari rekening utama kita. Untuk yang susah teratur nabung, ini bagus banget kayaknya. Tapi sayang saya belum nyoba ya. Kita nggak usah ngapa-ngapain dan sudah ada yang motongin untuk kita. Jadi dengan sendirinya uangnya akan disisihkan. Oke, lanjut yang ketiga yang warna hijau di layar adalah Maxi Saver. Ini saya juga belum pakai karena dia mulai dari 10 juta rupiah dan saya belum ada dana sebesar itu untuk disisihkan di sini ya. Bunganya lebih besar daripada Flexi Saver, dia start dari 4,5%. Persentase bunganya sepertinya bertambah sesuai dengan jumlah simpanannya. Itu seperti yang saya lihat untuk Maxi Saver, seperti yang saya lihat di app-nya ya. Oke, catatan tambahan. Sejauh ini saya happy dengan Genius, tapi saya ada juga beberapa hal yang rasanya masih kurang. Yang pertama, saya belum bisa bayar BPJS dari Genius. Sayang banget kan. Enaknya kalau bisa semua di satu rekening,
akan jauh lebih simple. Untuk Sandi saya masih perlu pakai dari tempat lain ya untuk bayar BPJS. Yang kedua, BTPN Genius setidak-tidaknya belum bekerja sama dengan broker saham yang saya pakai sekarang, yaitu Poems. Jadi belum bisa menggunakan rekening dana investor di sini ya. Lalu yang ketiga juga, dia juga belum bekerja sama dengan beberapa peer-to-peer lending yang saya pakai, misalnya Uami dan Asetku. Sayang banget. Keempat adalah app-nya lumayan berat, setidaknya untuk saya, tapi nggak berat-berat banget ya, memang berat, nggak snappy, agak lagi, tapi masih oke dan stabil. Jadi nggak yang kayak saya berusaha transfer tapi langsung saya langsung app-nya ditutup, nggak seperti itu, cuman agak lama kalau mau loading, kalau mau aksesnya. HP saya HP Cina, spesifikasi standar gitu ya, RAM-nya 4 GB, memori 64 GB, CPU octa-core ya, masih standar. Jadi untuk orang lain kemungkinan juga agak lagi dan berat ya. Terus kelima, ini adalah hal yang bikin saya happy. Sejak saya beli di tanggal 3 November sampai dengan hari ini, yaitu 19 November, harga sahamnya sudah naik terus. Jadi ya on paper atau di kertas saya sudah untung. Masih di kertas ya. Oke, berikutnya yang terakhir akan ada visible, yaitu biaya bulanan. Sejauh ini Genius masih tidak mengenakan biaya apa-apa, tapi per Januari 2021 dia akan mengenakan biaya 10.000 per bulan. Saya pikir kalau keempat masalah di atas dipecahkan, fee 10.000 itu mungkin oke buat saya, karena bank lain mengenakan biaya lebih besar daripada itu tanpa kemudahan yang diberikan oleh Genius. Oke, sekarang saya balik lagi ke rencana saya untuk beli ICBP seperti di video saya yang sebelumnya ya. Singkatnya, ditunda. Karena satu, dana yang saya pakai untuk beli CBP itu saya pakai untuk beli BTPN 200.000, saya pakai untuk beli BTPN. Yang kedua, per hari ini 19 November 2020 harga ICBP sudah melampaui 10.000 rupiah, yaitu 10.350. Jadi satu lotnya sudah di atas anggaran saya. Nanti saya rencananya akan kumpulkan dana dulu. Saya kumpulkan dana dulu sambil juga riset-riset lagi kira-kira saham apa yang bisa saya beli dengan dana yang saya punya. Tapi siapa tahu ada saham yang lebih bagus lagi, yang lebih murah, siapa tahu mungkin saya beli yang itu. Nanti saya akan terus update. Nah, sekarang update portfolio saya. Gara-gara beli BTPN, portfolio saya jadi seperti ini. Nilainya 3.617.000. Catatan kecil, selisih 493.500, lumayan ya, dengan investasi senilai 3 jutaan atau 15,80% dari nilai beli. Di layar, di atas gambar saya ini adalah snapshot dari aplikasi Pon saya. Ini portfolio saya beneran ya, jangan dibully. Saya baru belajar. Jadi ini saya beli pelan-pelan tiap saya ada dana. Jangan dibully, tapi saya terima saran-saran dari yang sama-sama belajar atau yang sudah master ya. Oke, di video selanjutnya saya akan bedah portfolio saya, track pertumbuhannya, dividennya, dan komposisinya. Juga dibandingkan dengan simulasi kalau misalnya dana yang saya belikan reksadana. Saya belikan untuk beli saham itu, saya belikan reksadana indeks. Jadi yang mana yang lebih menguntungkan sebenarnya, saya pilih-pilih saham sendiri atau saya rutin beli reksadana indeks saja. Kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, selain itu saya juga masih mau tahu apakah investasi saya kali ini bijak atau tidak. Jadi waktu saya beli ini saya nggak banyak mikir karena saya terkesan sekali dengan app Genius ini. Saya lihat ada dana, lalu saya beli. Mungkin ini nggak terlalu bagus untuk investasi ya, tapi sebagai pengguna BTPN saya merasa oke, saya akan pakai BTPN, jadi kenapa saya nggak beli sahamnya. Oke, jadi tapi saya juga mau tahu ini bijak atau enggak. Jadi untuk tahu itu saya perlu belajar mengenai investasi saham di bank. Saya juga mau lacak pertumbuhan BTPM berapa tahun ke belakang. Kalau saya sudah cukup mengerti, saya akan share hasil penelusuran saya dalam bentuk video. Oke,
Sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.